Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi menegaskan perlu adanya evaluasi total yang berkaitan dengan persepakbolaan di Indonesia agar tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang tidak terjadi lagi. Pada saat saya berbicara hari Senin, telepon dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, beliau menyampaikan FIFA siap untuk membantu memperbaiki manajemen yang ada. Saya kira memang kita perlu evaluasi total semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan, semuanya harus dievaluasi total agar peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini tidak terjadi lagi. Presiden Jokowi menjadi inspektur upacara pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Di tengah tantangan bangsa yang sangat kompleks, saya minta TNI tetap harus meningkatkan profesionalitasnya. TNI harus terus secara bertahap melanjutkan pemenuhan minimum essential force. Pembangunan kekuatan perlu terus selaras dengan pembangunan nasional. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 3 Oktober di Gedung Smesco, Jakarta, Presiden menghadiri gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas. Dalam sambutannya, Presiden kembali mengingatkan semua negara saat ini pada posisi yang sangat sulit. Selain itu, ketidakpastian saat ini juga sangat tinggi. Menurut Presiden Jokowi, negara-negara maju pun saat ini berada pada posisi yang sangat sulit. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan pandemi COVID-19 memang saat ini sudah mulai mereda. Presiden mengatakan kemungkinan sebentar lagi pandemi akan dinyatakan berakhir. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 memang belum kembali normal. Saya masih meyakini di kuartal ketiga kita masih bisa tumbuh di atas angka tadi. Kuncinya kita semua harus kompak. Kita semuanya harus bersinergi. Kita semuanya harus memiliki perasaan yang sama. Karena yang kita hadapi adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Kompak. Sehingga perlu yang namanya Indonesia Incorporated. Yang besar, yang menengah, yang kecil, bekerja sama, berkolaborasi bersama, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara konkret dan nyata. Selain itu, Presiden Jokowi melarang untuk melakukan impor jika ada produknya di Indonesia. Sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju mendampingi Presiden dalam kesempatan itu, seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mastuki, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Selain itu juga hadir Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid. Senin 3 Oktober di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden memimpin rapat bersama jajaran Kabinet untuk mempersiapkan pelaksanaan pertemuan puncak KTT G20 bulan November mendatang. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai mengikuti rapat dalam keterangan kepada wartawan mengungkapkan rapat tersebut membahas baik dari segi aspek substansi maupun teknis. Lebih lanjut, Erlangga Hartarto mengatakan dalam pertemuan jalur Sherpa masih akan dibahas substansi seputar ekonomi, kesehatan, dan keuangan. Nah, kemudian juga disampaikan terkait dengan kesiapan di Bali dan juga detail sesi pada saat KTT nanti. Dan tentu Indonesia berharap bahwa keseluruhan hasil dari pembahasan itu bisa sederhana, kemudian juga bisa dirangkum di dalam 34 paragraf. Dan ini sudah mulai dipersiapkan. Dan memang beberapa negara, terutama negara-negara maju, masih mendorong
agar masalah yang terkait dengan Ukraina itu menjadi kesepakatan bersama, sementara kita ingin masuk dalam Leaders Declaration. Jadi dari segi teknis maupun format, ini masih ada pembahasan-pembahasan yang harus didalami lagi. Selain itu, Erlangga Hartarto menjelaskan untuk memastikan kesiapan tersebut, Presiden Jokowi akan meninjau langsung persiapan di lokasi yang akan menjadi tempat KTT G20. Senin 3 Oktober setelah memimpin rapat bersama sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, Presiden menuju Semarang, Jawa Tengah. Pada kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah itu, Presiden Jokowi meletakkan batu pertama atau groundbreaking pembangunan pabrik di kawasan industri terpadu Batang. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi antara lain mengatakan kawasan industri terpadu Batang sendiri hingga saat ini telah ada sekitar 10 perusahaan yang berinvestasi dan dalam proses konstruksi. Kepada sejumlah wartawan, Presiden Jokowi antara lain menjelaskan kepercayaan dari investor terhadap Indonesia harus betul-betul dijaga. Itulah fungsi investasi dan kepercayaan seperti ini memang harus kita jaga betul. Mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Setelah melakukan kegiatan di Batang, Jawa Tengah, Presiden Jokowi dan rombongan kembali menuju Jakarta. Selasa 4 Oktober di Istana Merdeka Jakarta, Presiden memimpin rapat bersama sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju dan Badan Otorita IKN. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono kepada wartawan usai rapat mengungkapkan, pemerintah kini tengah mempersiapkan sejumlah hal dalam pembangunan IKN. Persiapan itu, lanjut Bambang Susantono, diantaranya rancangan peraturan pemerintah atau PP terkait dengan insentif bagi pelaku usaha dan investor yang akan melakukan usahanya di IKN. RPP investasi, peraturan peruntukan investasi khusus insentif di IKN, dan yang kedua adalah badan usaha milik otorita yang akan menjadi badan usaha yang akan melakukan kepengusahaan di IKN Nusantara. Selain itu, menurut Bambang Susantono, Presiden akan memimpin langsung jajak pasar dengan mengundang para investor potensial dan melakukan dialog dalam satu forum pada Oktober mendatang. Setelah memimpin rapat di Istana Merdeka pada petang harinya, Presiden Jokowi menjadi inspektur upacara pada upacara Parade Senja dan penurunan bendera merah putih di lapangan Bela Negara Kementerian Pertahanan RI. Upacara tersebut dalam rangkaian hari ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Oktober. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan ke-77 Hari TNI tahun 2022 siap dimulai. Laksanakan. Rabu 5 Oktober di halaman Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi menjadi inspektur upacara hari ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia. Pada sambutannya, Presiden Jokowi antara lain menyampaikan situasi yang saat ini dihadapi dunia yang cukup berat. Menurut Presiden, setelah pandemi COVID-19 mereda, dunia saat ini diterpa krisis pangan, energi, dan krisis finansial. Presiden Jokowi juga minta jajaran TNI dan jajaran Polri untuk bersinergi menyukseskan berbagai agenda nasional. Presiden minta untuk mendukung agenda nasional dalam penanganan krisis pangan, energi, dan finansial. Dukung agenda-agenda nasional dalam penanganan krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Bantu kemandirian pangan, pengendalian inflasi, jaga pertahanan dan keamanan agar masyarakat bisa berkarya optimal dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan yang ada. Hadirin yang saya hormati, di tengah tantangan bangsa yang sangat kompleks, saya minta TNI tetap harus meningkatkan profesionalitasnya. TNI harus terus secara bertahap melanjutkan pemenuhan minimum essential force
Pembangunan kekuatan perlu terus selaras dengan pembangunan nasional, dan program bela negara perlu dilanjutkan sesuai prinsip-prinsip demokrasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah, masyarakat, bangsa dan negara menaruh harapan besar terhadap kontribusi TNI. Teruslah memegang teguh jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional. Jadilah garda terdepan dalam menghadapi setiap ancaman, setiap tantangan, setiap hambatan dan gangguan. Bersikap dan bertindaklah secara profesional sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Peliharalah kemanunggalan TNI dengan rakyat, karena bersama rakyat TNI akan kuat. Pada awal sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan atas nama rakyat, bangsa, dan negara, dirinya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-77 kepada TNI dimanapun berada. Setelah pelaksanaan upacara, Presiden yang didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin, serta Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan dialog dengan anggota TNI yang bertugas di pos-pam perbatasan dan daerah terluar. Selain itu, Presiden Jokowi dan seluruh tamu yang hadir menyaksikan demo udara pesawat yang dimiliki TNI serta defile persenjataan dan drum band di depan Istana Merdeka Jakarta. Rabu 5 Oktober setelah memimpin upacara hari ulang tahun ke-77 TNI di halaman Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi menuju Malang, Jawa Timur. Kunjungan kerja di Malang itu terkait dengan tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Presiden Jokowi saat berada di Malang melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang untuk melihat langsung korban yang masih dirawat serta melakukan dialog dengan keluarga korban meninggal. Saya menjenguk para korban tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Saya ingin memastikan bahwa yang dirawat di rumah sakit ini mendapatkan pelayanan yang paling baik. Dan tadi saya juga berbincang-bincang dengan 1, 2, 3, 4 pasien korban di Stadion Kanjuruhan untuk mengetahui kurang lebih situasi di malam pertandingan 1 Oktober yang lalu. Saya benar-benar ingin tahu akar masalah penyebab tragedi ini sehingga ke depan kita bisa mendapatkan sebuah solusi terbaik. Dan kita tahu sudah dibentuk tim pencari fakta independen yang diketahui oleh Pak Menko Polhukam. Tadi saya sampaikan, saya berpesan pada para pasien korban di Stadion Kanjuruhan agar tetap semangat dan segera sembuh sehingga bisa beraktivitas kembali. Jadi saya juga menyampaikan kepada para pasien korban bahwa seluruh biaya untuk perawatan ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dan juga tadi sudah kita sampaikan sedikit santunan pada korban yang meninggal, dan saya tahu tidak hanya dari pemerintah pusat tapi pemerintah provinsi, pemerintah Kota Malang, kemudian Jatim juga telah memberikan santunan khusus hingga juga.
Selain itu, Presiden juga meninjau Stadion Kanjuruhan Malang. Sore hari ini saya datang ke Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang untuk mendapatkan gambaran lapangan tentang peristiwa tanggal 1 Oktober malam di sini. Yang kedua, kita tahu telah dibentuk tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai oleh Pak Menko Polhukam, dan kita harapkan nantinya tim ini segera bisa menyelesaikan tugasnya sehingga kita tahu betul-betul penyebab utama dari tragedi tanggal 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan Malang. Yang ketiga, saya sudah memerintahkan kepada Menteri PU untuk melakukan audit bangunan stadion ini, termasuk bangunan, terhadap seluruh stadion yang dipakai dalam baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Untuk memperbaiki baik itu yang namanya pintu gerbang, kemudian posisi duduk, pagar, dan lain-lainnya, sehingga keselamatan penonton, keselamatan supporter itulah yang ingin kita utamakan. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Setelah melakukan kegiatan di Malang, Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi menuju Provinsi Bali untuk melakukan kunjungan kerja. Berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah, sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA, dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Anda masih bersama saya Musli dalam catatan Presiden RI. Catatan Presiden RI. Rabu 5 Oktober di halaman Istana Merdeka Jakarta menjawab pertanyaan wartawan soal pemberhentian Aswanto sebagai Hakim Konstitusi, Presiden Jokowi menegaskan semua pihak harus taat aturan, baik aturan konstitusi maupun undang-undang. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan itulah yang menjadi pegangan semua pihak. Hakim Aswanto, Pak, penggantian. Kita semua harus taat pada aturan konstitusi maupun aturan undang-undang. Udah, pegangannya itu aja. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya usai bertemu dengan Presiden Jokowi mengakui pemerintah sudah mempunyai pandangan hukum terkait dengan Hakim Aswanto. Oh iya, Hakim Aswanto itu ya kita sudah punya pandangan hukum, tapi itu nanti aja lah. Ya. Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan memberhentikan atau tidak memperpanjang Hakim MK Aswanto. Hakim Aswanto diganti dengan Guntur Hamzah. Rabu 5 Oktober di Nusa Dua, Badung, Bali, Presiden Jokowi secara resmi membuka Kongres ke-5 Konferensi Badan Peradilan Konstitusi Sedunia. Presiden dalam sambutannya mengungkapkan Mahkamah Konstitusi merupakan pilar utama dalam menegakkan keadilan konstitusional yang merupakan elemen kunci dari demokrasi, pelindungan HAM, dan kepastian hukum. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan selain menegakkan constitutional justice, semua negara saat ini harus menangani beberapa krisis. Presiden menegaskan krisis tersebut dikarenakan pandemi COVID-19 maupun perang antara Ukraina dan Rusia. Perang yang berkelanjutan akan mengakibatkan krisis dunia yang berkelanjutan. Tentu saja kita ingin perang segera dihentikan dan perdamaian segera dibangun. Itu harapan kita semua. Kita harus bersama-sama berjuang untuk menghentikan perang dan membangun perdamaian. Tetapi
kita juga harus bersiap untuk memitigasi dan mengelola krisis dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, selain memperjuangkan constitutional justice yang merupakan elemen kunci dari demokrasi, perlindungan HAM, dan kepastian hukum, masing-masing negara pasti sedang berjuang keras menghadapi krisis pangan, energi, dan finansial. Masing-masing negara pasti mencari titik sinergi antara constitutional justice dan penanganan krisis. Kongres kelima Badan Peradilan Konstitusi Sedunia di samping menjadi forum diskusi tukar pikiran, berbagi pengalaman, dan praktek terbaik di antara anggota Badan Peradilan Konstitusi tersebut. Kamis 6 Oktober masih di Provinsi Bali, Presiden Jokowi menghadiri dan membuka Konferensi Sedunia Ekonomi Kreatif tahun 2022. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi antara lain mengatakan dirinya percaya ekonomi kreatif di Indonesia dan banyak negara lain akan menjadi tulang punggung ekonomi di masa depan. Menurut Presiden, ekonomi kreatif ke depan juga semakin kuat dan diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi yang inklusif. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan pengembangan ekonomi kreatif harus terus dipacu agar menjadi sektor yang futuristik, tumbuh lebih cepat, lebih besar, dan lebih maju. Sektor ekonomi kreatif menurut Presiden mampu bertahan di era pandemi COVID-19 dibanding sektor-sektor yang lain. Ekonomi kreatif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas dan berkelanjutan karena mampu mendobrak batas geografis, gender, ras, dan strata ekonomi. Ekonomi kreatif bisa menjadi pilar utama untuk mendobrak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi untuk semuanya. Selain membuka Konferensi Sedunia Ekonomi Kreatif, Presiden Jokowi juga melihat langsung tentang persiapan-persiapan untuk pelaksanaan KTT G20 pada bulan November mendatang. Setelah selesai melakukan seluruh rangkaian kegiatan itu, Presiden Jokowi dan Ibu Negara serta rombongan kembali menuju Jakarta. Jumat 7 Oktober dari Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi memberikan pernyataan setelah mendapatkan surat dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Menurut Presiden, dalam surat tersebut antara lain menjelaskan sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA setelah adanya tragedi Kanjuruhan Malang. Berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA, dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia, dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Selain itu, akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, AFC, dan pemerintah Indonesia untuk yang pertama membangun standar keamanan stadion untuk stadion-stadion yang ada di negara kita Indonesia. Yang kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Yang ketiga, kita juga akan bersama-sama melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter, untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama. Yang keempat, tentang pengaturan jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi risiko yang ada. Serta yang kelima, pendampingan dari para ahli di bidangnya. Nanti Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah.
Kamis 6 Oktober, Presiden menghadiri dan meresmikan sidang ke-8 pertemuan para ketua DPR negara-negara G20 atau P20 di gedung MPR DPR DPD Senayan, Jakarta. Presiden menjelaskan penyelenggaraan pertemuan P20 menambah optimisme baru bagi setiap negara untuk bekerja bersama dan berkolaborasi menghadapi tantangan dunia. Di hadapan para ketua parlemen negara-negara G20, Presiden Jokowi mengingatkan tantangan-tantangan berat yang sedang dihadapi dunia seperti konflik geopolitik. Selain itu, Presiden Jokowi mengajak anggota parlemen yang tergabung dalam P20 untuk menjadi bagian dari pemecah masalah yang sedang dihadapi dunia. Karena itu, saya yakin forum parlemen G20 ini menjadi sangat strategis untuk membicarakan agenda-agenda bersama dunia yang memerlukan dukungan politik dari parlemen untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata yang dihadapi seluruh warga dunia. Hadirin yang saya muliakan, dalam mengatasi masalah-masalah bersama, kita harus bekerja bersama-sama. Kita harus menurunkan ego kita masing-masing. Kita harus berupaya keras mengatasi perbedaan-perbedaan, memperbanyak dan memperkuat titik temu untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia serta mengatasi krisis lebih efektif. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Selain itu juga hadir para ketua lembaga negara. Jumat 7 Oktober di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Jokowi menerima kunjungan Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Presiden Jokowi dalam pertemuan itu didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian catatan Presiden RI, saya Musli dan tim liputan, Bayu Istiqlal dan Muhammad Rizkianto melaporkan. Catatan Presiden RI.